Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan kasiro. Acara ini didukung oleh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang telah mengerjakan keburukan, maka apabila tobat dan berbuat baik, berbuat islah, maka biarkanlah mereka, karena sesungguhnya mereka itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menerima tobat mereka. Nah, berarti tidak ada yang dikhawatirkan bagi orang yang sudah berdosa, karena ada jalan keluar. Jadi masalah teh jadi masalah sabab jalan keluar. Siga boga hutang masalah sanes. Masalah. Dosa matan masalahnya masalah. Namun aya keur mayarna masalah teh. Berarti masalah teh naon? Jadi lain hutangna masalah mah. Tapi teu bisa mayarna. Orang yang sudah melakukan dosa itu tidak ada lagi kecuali balasan siksa yang harus ditanggung. Nah, itu masalahnya. Dia teu bisa kumaha dosana geus sing hareupeunana geus we siksaan. Nah, itu teh masalah. Nah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan keluar. Sehingga walaupun dia sudah berbuat dosa, itu dia bisa lepas dari siksanya itu, yaitu dengan bertobat. Nah, ketika sudah ada jalan keluar bertobat, maka orang-orang yang melakukan dosa itu dia tidak akan kebingungan sebab jalan keluarnya aya. Ayat tobat itu dari kalimat taba, artinya kembali. Jadi orang yang bertobat itu kembali kepada Allah, dan Allah pun juga taba, kembali mendekati orang-orang yang bertobat. Kenapa kembali? Karena ketika melakukan dosa, orang yang melakukan dosa menjauh dari Allah, dan Allah juga menjauh karena tidak suka dengan perbuatan dosanya. Makanya disebut dengan taba, kembali. Jadi lah menyebutkan Allah tobat teh salah. Sebenarnya mah nah kan nu tobat manusia nu berbuat dosa. Nah Allah make tobat. Sebab pengertianna urang mah tobat teh ngan ukur nu geus ngalakukeun dosa, padahal mah bukan. Da Allah juga sama tobat, yaitu kembali. Nah, kemudian ketika bertobat itu orang itu kan macam-macam. Aya anu bertobat tapi balik deui. Isukanana tobat deui, isukanana kitu deui. Tobat sambal. Nanti kan aya peribahasa, kalau saya berbuat dosa nanti saya akan bertobat. Kalau berbuat dosa lagi saya akan tobat lagi. Aya nu kitu tobat teh. Aya oge tobat teh nalika geus gering ripuh geus teu wala kaya teu bisa kumaha tobat abi mah moal kitu-kitu deui. Wah gitu. Geus teu boga duit tobat abi mah boga deui meuli deui sebotol minuman.
Eta teh tobat bahasa manehanana mah. Bahkan ada seperti Fir'aun laknatullah alaihi, ketika sudah sakaratul maut maka dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan juga Bani Israel. Nah makanya tobat yang mana sebenarnya yang diterima itu? Kalau ternyata orang itu tobatnya bermacam-macam. Nah di ayat ini dijelaskan tobat yang akan diterima oleh Allah itu dengan hasr innamat taubatu 'alallahi, sesungguhnya tobat itu atas Allah. Kalimat atas Allah itu sama dengan kalau dipadankan di surah Al-Imran tentang kewajiban haji. Walillahi, dan bagi Allah, ala nasi, kewajiban manusia, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Patarasanana ai Allah narima tobat wajib teu. Allah narima tobat wajib teu. Kan ada sifat yang wajib, ada yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, apakah menerima tobat itu wajib bagi Allah? Jadi lamun aya nu tobat, daek teu daek Allah kudu narima gitu. Apakah wajib? Itu mau wajib teu. Kieu atuh. Ibu lamun aya nu berbuat dosa ka ibu, wajib teu ngahampura? Teu langsung tegas. Nu nyari hatekeun, nu geus nipu, terus minta hampura ka ibu. Tidak ada maaf bagimu cenah. Berarti wajib teu ngamaafkeun teh? Wajib teh. Jadi lamun wajibnya, mun wajib ya. Nu asalna geus berbuat dosa teh hampuranya mama bapak geus ngabohong, sok hampura lamun teu dosa mama sabab wajib hukumna. Jadi serba salah anu ngahampura ieu teh. Jadi kewajiban memaafkan itu bagi manusia tidak ada sebenarnya. Itu mah anjuran saja. Buktinya ada tuntutan diat, ada kifarat, ada tuntutan kisos. Nah, jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, itu ada di dalam Islam diat, kisos, kifarat, atau mengganti barang yang sudah diambil. Atau geus nyokot ka urang barangna, terus saya minta maafnya, mohon beres we, atau urang ngegel kayak curug. Nah, jadi memaafkan itu tidak wajib, tetapi kalau memaafkan wa an ta'fu khairul lakum, kalau memaafkan itu lebih baik bagi kalian. Jadi kalau memaafkan itu lebih baik bagi kalian dalam arti pahala dari memaafkan lebih besar ketimbang kalau kita menuntut balas. Gitu. Contoh misalnya lamun aya anu maehan, terus kan pamajikanna jadi janda, anaknya jadi yatim, terus saya dituntut kisos misalnya, tanya tidak mau memaafkan dan tidak mau menerima diat, berarti kan si numaehanana teh dipaehan, jadi aya nama anak-anak jeung pamajikanna jadi janda jeung jadi yatim oge. Jadi ngalobaan atuh janda jeung yatimna. Nah, makanya pupujeun sana ada geus salaki jeung budak jeung bapak budak mah geus eueuh geus kajadianna kieu. Tong nepikeun ka anak jeung pamajikan eta jelema sarua jadi janda jeung yatim oge. Bukan lebih baik ta'fu itu aqrabu litaqwa, lebih dekat pada ketakwaan dan Allah menjanjikan pahala yang lebih besar. Nah gitu. Nah makanya ikhwatimah rahimakumullah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, ai Allah wajib teu narima tobat jelema?
tiap kali aya nu tobat wajib ku Allah diterima, tidak ada yang ditolak satupun. Nah aya teh jami anu teu diterima tobatna, tah baru kalau ada orang yang tidak diterima tobatnya berarti tidak wajib bagi Allah menerima tobat itu. Atau jadi naon? Jadi ragu-ragu kitu mah rek bertobat teh da cantang tuh diterima. Ikhwatimah rahimakumullah, kata para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menerima tobat bagi Allah, tapi yang paling menurut saya lebih mendekati kepada kebenaran itu, Allah itu tidak mewajibkan dirinya untuk menerima tobat, tapi yang ada itu Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan kasih sayang. Kataba ala nafsihi rahmatah, Allah sudah menetapkan, mewajibkan bagi dirinya kasih sayang. Tah lamun mikanya mah wajib bagi Allah, Allah mewajibkan. Tapi kalau tobat itu Allah tidak mewajibkan dirinya. Ini lebih proporsional. Lamun disebutkan ai anu mikanya teh pasti ngahampura. Tapi anu menetapkan hukuman oge hiji waktu mah mikanya sabab jelema anu ieu mah lain dipikanya naku dihampura ameh jadi bener teh, tapi kudu di penjara. Nah gitu. Eta teh bentuk pikanya sabab jelema anu kieu mah jadi alus teh lain dihampura tapi jadi bener teh lamun di penjara. Nah itu mah tercakup. Nah kayak gitu. Nah pendapat yang kedua, tidak wajib bagi Allah menerima tobat, semua tobatnya segala tadi tobat sambal nano ijo atau dadakan mana weh. Nah tapi wajib bagi Allah menerima taubat yang nasuha, taubat yang benar, yang ikhlas, yang bersih. Aina nasuhate dari kalimat nasoha artinya itu bersih. Lamun misalnya dina paripolah bersih teh disebutna jujur. Jadi tobatan nasuha itu tobat yang jujur, anu bisa nganasehatan bahasa orang, bisa menasehati pelakunya untuk tidak berbuat lagi dosa tersebut. Tah eta nasuha, taubatan nasuha. Tanu kitu mewajib ke Allah tarima. Nah, adapun bagi orang-orang yang tobatna kitu deui malahan leuwih parah, tidak ada kewajiban bagi Allah menerima tobatnya. Walaupun peluangnya masih ada, tapi Allah tidak mewajibkan dirinya untuk menerima tobat yang seperti itu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, makanya di sini dikatakan Allahi dengan penghususan lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, bagi orang-orang yang melakukan keburukan itu karena ketidaktahuan atau kebodohan. Kalimatnya itu satu su'a. Su'a itu keburukan. Ada su'a, ada sayi'a. Jamaknya sayi'a, sayi'at. Kalau di sini di ayat ke-17 nu diterima tobat teh su'a bentukna mufrad. Satu keburukan. Sedangkan di ayat ke-18 mah ya'maluna sayi'ati, melakukan berbagai macam atau banyak keburukan. Nah, jadi ternyata tobat itu yang diterima itu hiji gitu. Untuk loba, untuk komplek, untuk segala dipigawe, tapi yang akan diterima itu satu. Dalam artian misalnya rek mana rek judi gara tobat mungkin atau sekalian geus mabok tobatna, jadi judi jeung mabok sekalian tapi tobat gitu. Jadi tobatnya itu dari satu keburukan dia sudah berhenti, sudah menyadari. Nah eta mah diterima. Tapi lamun misalnya teh oke lah sekalian
mabok terus misalnya judi minum obat ngarampok ngabegal kisah kalian uang tobatna tante gitu maksudnya. Makanya dia menyadari satu keburukan itu sudah jelek, apalagi kalau sampai melakukan banyak keburukan. Nah itu. Nah kemudian ada kalimat bijahalah. Jahalah itu dengan kalimat asa artinya adamul ilmi bisyai'in, tidak tahu. Tetapi kalimat jahalah itu jahiliyah itu bukan dalam arti tidak tahu sama sekali, tetapi juga ungkapan bagi mereka yang dibejaan tapi tengar tedaek nurut. Sehingga orang misalnya budak di bere atau ditawaran duit 10.000 ya, jeung ditawaran misalnya emas 1 gram. Budak tidak apal emas mah bisa dibalanjakeun hargana mahal, tapi lamun 10.000 mah geus apaleun bisa dipakai jajan. Nah budak teh disebut we urang teh bodoh dibere emas teu daek kitu nya, aya dibere duit 10.000 daek. Nah itu teh jahalah, ketidaktahuan. Kadang juga ungkapan naonnya apa mah apa tapi embung gitu. Dibere daging sapi tapi milih asin, bodoh memang. Nah gitu. Itu juga dikatakan seperti itu, orang yang tidak mau menerima sesuatu yang lebih baik dan memilih yang buruk, yang lebih buruk, nah itu sebutnya jahalah. Nah kata para ulama, jahalah yang dimaksud di sini adalah bukan tidak tahu bahwa itu dosa. Jadi sana lamun anu tidak tahu itu dosa dipigawe mah eta teh teu kudu tobat. Sabab anda apal. Itu apa mah teu dosa. Tidak tahu bahwa itu merupakan dosa. Tapi jahalah yang dimaksud ini bukan tidak tahu bahwa itu dosa, tidak tahu akibat dan dampak dari melakukan dosa tersebut. Nah, imah rada ka hati. Di jelema teh apa teh dosa tapi dipigawe. Nah, geus apa dosa tapi dipigawe sabab teu apal dampak akibat buruk baik itu di dunia dari akhirat dari melakukan dosa tersebut. Nah, maka itu disebutnya bijahalatin. Apa dampaknya? Nah, karena apa? Karena kalau orang tahu dampaknya itu, kemudian tetap melakukan, nah itu yang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, mas apa? Zina itu bisa menyebabkan merusak nasab, merusak norma, merusak hukum, kemudian juga menjadikan turun laknat apa tapi dipigawe keneh tanu kitu mah moal diterima tobatna. Tapi an ukur apal ieu teh zina teh hukumna haram teu mikirkeun dampak jeung sanesna da teu apal, maka itu masih peluang diterima tobatnya. Nah, ieu teh rahimakumullah, karena kalau tahu dampaknya itu orang tidak akan mau melakukannya lamun apal dampakna. Kalau banama melakukan sesuatu itu dia tidak tahu dampaknya. Contoh kayak misalnya tanya, ibu entong indit, entong indit, sebab lamun indit didinya loba begal. Oh, lamun kena begal bahaya gitu. Nah dia sudah tahu dampaknya dan dia tidak berangkat. Nah gitu. Nah makanya ibu rahimahumullah itu yang disebut dengan jahalah itu. Jahalah itu tidak mengetahui dampak buruk dari keburukan tersebut. Atau ketika syahwat atau marah mengalahkannya sampai menghilangkan lemah lembut dan melupakan yang hak, itu juga disebut jahalah. Jadi geus kapegung ku hawa nafsu atawa ku ambek nepikeun ka milampa dosa eta. Nah itu disebutnya jahalah. Sabab lamun geus ka lingkup ku hawa nafsu mah orang itu geus teu mikiran naon. Kemudian apabila marah juga sama, nu geus ambek mah sok poho sagala beresna we nembe aya perasaan menyesal. Nah itu disebutnya. Nah itu disebut dengan jahalah itunya
kemungkinan jahalah itu yang masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahalah itu dalam bahasa Arab artinya bergerak. Jadi orang yang bodoh itu asal artinya itu bergerak. Kenapa? Karena dia menjauhi sesuatu yang benar, maka disebut nanti jahal. Ya, disebut nanti bodoh karena harus nama diam, dia malah bergerak menjauhi. Nah, makanya disebut dengan jahalah. Nah, yang pertama, jadi syarat orang yang pasti diterima tobatnya itu yang mengerjakan keburukan, syaratnya bukan karena dia mengetahui, bukan karena dia itu sudah paham, tapi karena jahalah, karena dia tidak mengetahui dampaknya, atau karena bisikan hawa nafsu, dan juga karena marah sampai dia tidak sadar dengan dampak yang diakibatkan kalau melakukan dosa tersebut. Nah, kemudian juga sumaya tubuna min qaribin, kemudian dia bertobat dengan segera. Nah, lamun dilila-lila mah tarima mah misalna teh geus mabok teh segera tobat atuh engkelah minggu hareup tah mah maka minggu hareup atuh isukan we tah isukan oge sebenarnya. Jadi min qarib teh naon maksudna? Jadi qoroba itu artinya secara waktu dekat, berarti telila. Nah, telila. Cuman batasan telila, nah ini yang dimaksud diperbedakan oleh para ulama. Kalau diterjemah min qaribin itu dia dengan segera itu maksudnya adalah ada satu yang mengatakan bahwa sampai dia meninggal dunia. Jadi Allah akan menerima taubat seorang hamba itu batasnya sampai dia meninggal dunia. Salila hirup keneh mah diterima. Tapi ku Allah eta teh disebutna qarib, dekat. Karena relatif. Nah, maksud teh walaupun ini ditentukan sampai nanti meninggal dunia, tobat itu akan tetap diterima. Tapi ku disebutna qarib teh jalma kudu buru-buru sabab wafatna iraha teu apal. Nah, gitu. Makanya dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sudah lampau ditinggalkan teu beuki jauh disebutna jauh. Sehingga masa lalu itu semakin menjauh gitu. Tapi yang akan datang itu disebutna qarib, dekat, karena ia semakin mendekat. 2 tahun deui teh teu karasa beak we kitu nya. 2 bulan deui teh teu karasa beak terus gitu. Makanya masa depan itu disebutnya sebagai qarib. Seperti kiamat, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qarib. Nah, dan bisa jadi yang kamu sangka dari hari kiamat itu akan terjadinya itu dekat, karena masa depan dia itu mendekat. Nah, itu disebutnya qarib. Nah, makanya sumayat tubuh min qarib, satu kata para ulama selama dia hidup sebelum mati. Dalam proses mati itu ada juga yang disebut dengan sakaratul maut. Nah, apakah orang yang sedang sakaratul maut itu diterima kene tobatna? Ternyata di dalam hadis tidak. Nah, innallaha yaqbalu taubata 'alal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba selama henteu ngager-ger. Yugorgir itu asmaul aswat, jadi isim yang menyebutkan tentang suara. Sehingga baheula lama keur diniyah diajar jas kowik naon eta teh suara kereta api, jas kowik. Namun dina hadis mah hitut teh disebutna pes pusaun pes au durratun podron. Nah gitu. Itu teh asmaul aswad. Yugorgir itu ngager-ger. Orang yang sedang sakaratul maut itu napasnya itu sudah sampai ke tenggorokan, balaghatil hulqum ngagorok bahasa urang mah.
Lamun geus kitu mah moal ditarima tobatna, batasannya itu. Ya, samemeh eta mah samemeh gharaq mah masih kene ada peluang diterima. Nah, itu malam yugorgir selama orang tersebut tidak dalam keadaan sakaratul maut di mana nyawa sampai ke tenggorokan. Dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, qala iblisu, iblis itu pernah berkata, wa ijatika la azalu uwihim madamat arwahukum fi ajsadihim. Cek iblis teh, demi Allah cenanya aku tidak akan berhenti menyesatkan mereka selama ruh-ruh mereka ada dalam jasadnya. Ya iblisnya salila orang hirup keneh mah selama nyawa masih di kandung badan, ku iblis teh masih ada peluang untuk disesatkan. Matakna kudu nyalindungkeun diri ka Allah teh karena iblis itu lebih getol, lebih konsisten tibatan urang. Sok salila keneh aya keneh ruhna mah di harewasan. Ada satu riwayat yang menyebutkan ketika rohnya itu mendekati ajal kematian tapi belum sampai ke tenggorokan, orang-orang yang mau meninggal dunia itu sok pikiran teh seperti mengulang sampai dibayangkan orang-orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu itu berkata kepadanya seperti ibunya atau bapaknya. Tah anu erek mendekati kematian teh iblis atau setan itu menggambarkan seperti orang tuanya sudah meninggal dan orang tuanya itu berkata, jangan cenah bapak geus maot ti heula ternyata agama nu ditarima teh Yahudi atawa agama ditarima teh Nasrani, sok buru-buru samemeh maot geura abus Yahudi heula atawa Nasrani. Nabi ka kitu dan aya jelema anu di akhir kehidupannya itu jadi Yahudi, jadi Nasrani karena bisikan itu. Itu juga tak kedah nyalindungkeun diri ka Allah teh sampai detik-detik injury time itu masih kene ku setan aya kene masih bisa kene ya terus we pepet gitu. Nah, sampai seperti itu dikatakan. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab. Nah, faqala Allahu azza wa jalla wa izzati wa jalali. Allah berkata, demi kemuliaanku dan keagunganku, la azalu aghfiru lahum, aku juga tidak akan berhenti mengampuni mereka, ya, mastaghfiruni, selama mereka meminta ampun kepadaku. Nah, batasan eta tadi sampai ketika ruh atau nyawa itu sampai ke tenggorokan. Lamun geus lewat ke tenggorokan, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat rahimakumullah, itu batasan dengan pemaknaan min qaribin. Nah, ini juga sama dengan ayat di surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Pada hari datang sebagian ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan bermanfaat iman seseorang, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya itu dia belum beriman, aw kasabat fi imaniha khairan, atau berbuat kebaikan atau mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ai Abu Thalib bade sakaratul mautnya masih karena diajarkan ku Nabi. Nah, berarti Abu Thalib itu belum sampai kepada tenggorokan. Tah samemeh ruhna dugi ka tenggorokan ku Nabi masih kene diajak, iya amiku la ilaha illallah, wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatun ahtajubihi inda rabbi, kalimat yang akan aku jadi pegangan untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti kalau belum sampai tenggorokan, dalam bahasa hadis tadi mah dakwah itu masih diperbolehkan dan bisa diusahakan. Tapi
teu ujug-ujug misalnya aya orang kafir kergering di rumah sakit terus kurang teh Bu silakan masuk Islam dulu sebelum meninggal dunia entok gitu oke. Ya tapi kalau misalnya ketika dia itu dalam hidupnya itu sudah ada ketertarikan pada Islam ya, maka sehingga artis-artis kan banyak yang sudah tertarik dengan Islam bahkan artis luar negerinya banyak sumba banyak yang mendoakan oke sehingga Cristiano Ronaldo kemudian juga artis action dan artis WWF John namanya teh John Eta itu dia memegang Quran katanya di atas ringnya walau alamnya dan dulu juga Muhammad Ali, Mike Tyson itu juga mereka masuk Islam. Nah itu sampai pada batas mereka berbaring menghadapi kematiannya itu boleh kita ajak, boleh kita tawarkan untuk agar mereka itu masuk Islam. Nah kemudian batasan yang lain, innallaha yaqbalu taubata abdihi aw yaghfiru li abdihi. Maksudnya Allah akan menerima taubat seorang hamba atau mengampuni bagi hambanya itu malam yaqail hijab, selama hijab belum diturunkan. Kila ditanyakan wa mauqul hijab, apa diturunkan hijab itu? Qala antakhrujan nafsu wa hiya musyrikatun. Seseorang itu keluar ruhnya tapi masih dalam keadaan musyrik. Nah, gitu. Jadi ruh geus keluar tapi masih kana musyrik. Ai kana ruhna masih kana aya mah cenanya. Kemudian dia beriman tidak dalam keadaan musyrik itu masih diterima. Nah, itu maksud min qarib itu. Ya. Jadi Allah sudah sangat toleran pada manusia dengan menerima tobat itu dijanjikan sampai manusia akan meninggal dunia. Kirang naon deui. Makanya ada bahasa wa anjilu bitaubati qoblal wafat. Segerakan bertobat sebelum wafat. Nah, rahimahullah kemudian ini idza hadara ahadul maut qala ini tubtul an. Nah, ini ada kalimat benar. Paulaika yatubullah alaihim, maka mereka itu akan Allah terima tobatnya. Atau dalam bahasa kalau kembali itu Allah akan kembali kepada mereka. Jadi diterima tobatnya bukan pasti, tapi Allah sudah datang mendekati lagi kepada mereka. Wa kana Allahu aliman hakiman. Ditutup dengan kalimat ini. Allah itu maha mengetahui itu tobatnya benar henteu. Itu tobatnya asal henteu atau ikhlas teu atau kusabab sieun. Hakiman. Kemudian Allah itu maha bijaksana. Pengetahuannya itu disempurnakan dengan kebijaksanaan. Sabab lamun apal hungkul teu bijaksana mah can tangtu hade. Nah, nya. Jadi jelema anu apal tapi teu bijaksana can tangtu jadi hade. Tapi dengan kemampuan Allah mengetahui segala hal itu disempurnakan dengan kebijaksanaannya. Nah, kan orang sakapeuma ngaharapkeun teh lain anu pinter tapi anu bijaksana. Sebab pinter hukum mah kadang-kadang ngilakakeun malih ka urang gitu. Nah, kemudian di ayat yang kedua baru dinafikan tentang tobat yang tidak akan diterima. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan bukanlah atau tidak akan diterima tobat itu orang-orang yang ya'maluna sayyi'ati. Mereka terus-menerus mengerjakan keburukan. Kalimat fi'il mudhari ya'maluna ini mengisyaratkan bahwa dosanya itu terus-terusan. Karena kalau dosanya itu tidak terus-terusan sudah pasti diterima oleh Allah tobatnya. Seperti dalam surah Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan melakukan perbuatan itu padahal sudah tahu, sudah mengerti, paham bahwa itu dosa. Nah, jadi istilah nama henteu nepi ka ngadua kalian. Nah,
Itu marun sayyiat. Kemudian sayyiatinya itu diterapkan dengan kalimat jamak. Berarti kalau secara kuantitas walaupun satu item banyak sering mun mabok teh mabokna mineng gitu. Tapi juga kompleks, bukan hanya mabok unggul, tapi dia dengan judinya, dengan main perempuannya, dengan narkobanya, dengan mencurinya. Nah, nukara itu mah Allah kompleks. Laisa taubat, tidak akan diterima tobatnya. Nya atuh pirakunya geus puguh nya teh goreng nu ieu teh adon ditambahan kudu goreng deui. Kan itu seolah-olah ngahina ka Allah, naon? Nganggap remeh ka Allah. Nantang itu mengerjakan berbagai keburukan. Hatta idza hadara ahadakumul mautu, sampai ketika kematian telah hadir kepada mereka, baru mereka itu berkata, ini tubtul an, sungguhnya aku tobat sekarang. Kayak asa bertentangan tuh. Ainu tadi mah salila napas aya dina tikoro, nawak sama meh dugi ka tikoro, Allah bakal menerima tobat. Tapi di ayat kedua itu bukanlah tobat yang benar yang diterima, yaitu ketika kematian hadir kepadanya. Hadir kematian itu bukan dalam artian sakarat. Karena seperti kalimat kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu intaroka khairun wasiat. Telah diwajibkan bagi kalian kalau kematian sudah hadir pada kalian meninggalkan wasiat. Mau mungkin ninggalkan wasiat anu geus ngagorok gitu. Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada orang yang hadar ahadakum maut teh can ngagorok tapi teu diterima tobatna. Nah, ini ternyata orang-orang yang tobat di lidah saja, tobat di lisan saja. Makanya kata para ulama, anu gancang minta hampura mah lolobana akon-akon dusta. Anu bener-bener minta hampura mah dia berpikir dulu, kayak salah saya teh mana nu kudu dihampurana, minta hampurana, atawa saya teh salah, atawa itu anu lebay, itu anu gegeran. Nah, baru setelah dia sadar, perbaiki diri dan tahu dia ada kesalahan, baru menyatakan meminta maaf. Tapi lamun anu ujug-ujug salah saeutik minta maaf, salah saeutik minta maaf saeutik. Nah, nu kitu mah lolobana nya itu naon keur nutupan sangkan teu dihukum atawa keur sangkan jelema teh teu ngahampura lah. Ngahampura henteu nuntut siksa, teu nuntut hukuman. Jadi keur urang lamun misalna anu aya posisi jelema minta hampura, ulah waka teu kudu minta hampura, buktikeun we heula. Tah kitu. Justru anu gancang minta hampura itu adalah yang biasanya berbuat dosa lagi. Biasanya gampangkeun. Maka kata para ulama, ini orang-orang yang telah hadir kematiannya itu tetapi hanya di lidah saja. Hadara ahadakum mautu qala ini tubtul an. Itu yang pertama. Walal ladina yamutuna wa hum kufar, dan orang-orang yang mati tapi dalam keadaan kafir, teman semua diterima tobatnya. Jadi dalam dua kelompok diancam tidak akan diampuni itu, yang terus-menerus bergelimpang dosa, dan yang kedua mati dalam keadaan kafir atau masih musyrik. Nah, itu Allah tidak menjanjikan akan diterima tobatnya. Tobat entong. Tobat entong. Atuh geus boga bergelimang dosa. Tapi ente tobat atuh teu aya peluang sama sekali. Emot Allah tidak menjamin akan menerima tobat. Berarti aya kemungkinan keneh henteu? Aya.
ngan aya anu tadi mah bener mah dijamin pasti tarima tobatna, aya nu ieu mah teu dijamin tapi tidak ditutup peluang moal diterima tobat gitu. Makanya di ayat ini walaupun dijanjikan dengan siksa yang pedih tapi tidak ada kholidina fiha, tidak ada kekal di dalamnya, karena bisa jadi dalam keadaan mereka itu masih ada peluang untuk diterima tobatnya. Kecuali anu kafir yang musyrik mah itu mah tidak ada peluang. Tapi buat mereka yang bergelimang dosa anu kahiji tadi itu tetap masih ada peluang. Ngan kayak mutan Nabi mahnya gelimangan dosanya itu ketika sudah hadir kematian pun tidak akan bisa membantu dia untuk menyadari kesalahan. Jadi nepikeun ka kagok borontok teu istilah naon, karena gelimang dosanya itu berat sekali menghalangi kesadaran diri untuk bertobat walaupun diri sudah tidak bisa apa-apa, mesti walakaya, tapi gelimangan dosanya itu membelenggu dia untuk sadar. Tapi kalaupun misalnya ada yang bergelimang dosa kemudian ketika sudah teu walakaya sadar tobat nyarita, itu masih ada peluang. Maksudnya dari ayat ini entong nungguan teu walakaya rek tobat teh gitu. Sabab teu walakaya mah teu istilahna mah aing geus teu walakaya kakara minta hampura maneh. Aing geus teu bisa kumaha, aing geus eueuh nu percaya ka maneh kakara balik deui ka urang tah kitu. Tong nepi ka kitu gitu nya minta tobat oge. Nah, ulaika a'tadna lahum adaban alima, mereka itu yang dijanjikan oleh Allah siksaan yang perih. Imam Amarogi di dalam tafsirnya itu dia membedakan tingkatan tobat seorang hamba. Satu adalah hamba yang mempunyai fitrah salimah, fitrah yang selamat sehingga dia selalu berbuat kebaikan, tapi ketika terpleset kepada dosa, hikmahnya itu lebih gede katarimana teh. Jadi dosana mah leutik, tapi sadaran dirinya berkali-kali lipat. Nah, ieu mah fitrah salimah, tingkatan tobat yang paling tinggi. Jadi eta jelema teh teu kahaja ngabohong, tapi nepikeun ka saumur-umur teu ngabohong deui. Tah, nu kitu mah fitrah salimah. Nya, ai urang mah kan teu kahaja ngabohong, teu kapanggih ngabohong deui kamari ge teu kapanggih tah. Tah anu fitrah salimah mah teh kitu. Lamun geus ngalakukeun dosa teh leutik nanti dosanya itu tidak lebih besar dari ibroh, dari hikmah, dari pelajaran yang dia ambil sampai jadi perilaku yang lebih baik. Jadi kerja minu kieu mah melakukan dosa itu jadi wasilah memperbaiki kualitas diri. Nah, itu tingkatan kahiji. Beratnya. Berat. Coba urang mah justru geus tobat ieu, kadang sok membawa balik teh. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, nah ini dorongan syahwat lebih kuat ketika bermaksiat. Tapi bisikan ilahi terus mendebat dan mencacinya sehingga menolong dia memaksa menjauhi dan tidak mengulangi. Jadi ini mah dorongan syahwatnya. Dorongan syahwat sampai melakukan dosa tersebut. Tapi anger tentrem situ si hate teh. Terus we asa kababayang itu dosa teh. Nepikeun ka lamun eukeun ngalakukeunana buru-buru eureun, mun geus dilakukeun buru-buru menjauhi tempat tersebut dan juga dia tidak mengulangi kembali. Nah, ieu tingkat tobat anu kadua. Ini rada beratnya. Entah sok aya kan dina bisikan teh. Ulah geus, ulah dilakukeun. Kayak aya oge lakukeun kebae mau naon. Sakali ieu kayak tobat tah kitu. Tak keur dilakukeun urusna eureun tinggalkeun sampai selesai entong kagok seneng ke tobat we terus gitu geus beres oge ada yang menyesal tuhnya
nyesel geus dilakukeun mah nya tapi aya deui nu nyekeun kemae tenang we ya engke sakalian terus itu bahkan pun tanya geus lila bisikan itu ada lagi seperti candu kerinduan untuk melakukan dosa itu lagi anu asal nama minang enggak poe tak aya nama geus bisa ngajauhan sabulan tapi ku sabulan teh aya kerinduan moy atuh kamu sudah luar biasa cek setan teh sudah bisa tidak tiap hari sekarang tiap minggu tidak apa-apa tiap bulan tidak apa-apa terus sampai kan enggak tahu bahkan sampai ketika dia sudah tidak melakukannya lagi sampai ketika kematian akan menjemput bae atuh geus lila henteu sakali we lumayan tah eta teh terus ku setan itu digoda karena kan dia taunya salah kenyelakakeun urang. Nah, tingkat yang ketiga, orang yang bertobat itu dia bisa menahan diri dari dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa leutik mah teu dikeureueuh we. Maka di sanalah tuntunan ilahi dia bertarung dengan hawa nafsu untuk melakukan dosa-dosa kecil. Tah, ya Allahnya. Itu tingkat yang ketiga. Tingkat yang keempat mah orang yang berdosa kemudian bertobat, tapi berdosa lagi, bertobat lagi. Kemudian mencaci dirinya, menyesal dan baru meminta ampun. Tah, itu tingkat berdosa, bertobat yang paling rendah. Ya Allah, abi geus ngalakukeun dosa. Terus we baik sukanana balikan deui. Terus tobat deui. Tah, ya Allah abi nepikeun ka ngalakukeun deui saera terus we mencaci dirinya. Kemudian dia beristighfar dan tidak mengulangi lagi. Nah, itu tingkat tobat yang paling rendah. Maka ikhwati rahimakumullah, tobat itu jalan keluar, tapi tobat yang mana? Jadi jangan sampai karena ada tobat itu kita justru menurunkan kualitas tobat urang. Penting mah ke tobat we, ada nya teh geus ditobatan. Bukan. Justru jalan keluarnya oleh Allah itu dibuka untuk luas, tetapi diperketat penerimaannya. Jadi cek istilah nama, semua orang bisa masuk, tapi yang sudah melewati pemeriksaan. Jadi peluangnya masuk sahawe, tapi anu bisa melewati pemeriksaan. Nah, cek istilah nama, semua lulusan S1 itu boleh dibuka peluang untuk melamar ke pekerjaan ini, tapi diperketat. Misalnya tanya yang umurnya sakieu, yang misalnya sudah ada pengalaman, teh gitu. Tobat itu dibuka luas untuk semua yang melakukan dosa, tapi teu kabeh anu tobat. Ya, dia harus pada tobat-tobat yang ditentukan kriterianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitu pindah tesa apiatur insyaallah ke orang lanjutkeun. Aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.